Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ya kan. Di video gue kali ini gue bakal kayak sharing gitu ya kan, tentang hidup gue gitu. Ini banyak banget pertanyaan di real life gue ya, bukan pertanyaan di Instagram, bukan pertanyaan di YouTube channel gue, bukan pertanyaan di Facebook, Twitter, or what gitu ya kan. Tapi ini pertanyaan di real life gue langsung ya kan. Banyak orang tanya sama gue ya kan sebelum gue berhijab gitu ya kan. Dan gue udah udah bicara sama orang-orang terdekat gue kalau gue pengen berhijab ya kan. Nah, untuk teman-teman gue nih yang gak gue kasih tahu, yang mereka tiba-tiba melihat gue untuk mengenakan hijab gitu ya kan, mereka selalu tanya, Murni, lu sekarang berhijab? Murni, lu serius berhijab? Lo gak main-main kan? Oh my goodness. Di situ ekspresi gue dan jawaban gue pertama kali melihat mereka semua pada komen kayak gitu cuman ya gue jawab ya kan, insya Allah jika Allah mengizinkan ya. Enggak lah ya, pasti ya namanya suatu perbuatan gitu ya kan. Ya insya Allah kalau emang ada niatnya pasti insya Allah bener lah ya gitu ya. Dan gue cuman bilang sama mereka untuk terus doain gue agar gue bisa istiqomah di hijrah gue kali ini, di perjalanan hijrah gue. Karena banyak orang yang bilang kalau misalnya lu tuh yakin pakai hijab, lu tuh harus itulah, harus jaga sikap lo, harus jaga perilaku lo, harus bener lo, nggak boleh ini nggak boleh itu ya kan. Ya dulu gue sempet takut karena banyak orang yang berkata kayak, lu jangan main-main deh kalau berhijab gitu ya kan, lu tuh harus baik, harus gimana gitu ya kan. Gue jadi stres duluan gitu ya kan. Tapi sampai pada akhirnya gue mutusin berhijab dan gue ambil resiko apapun itu ya kan, dan gue coba belajar. Dan setelah gue pakai hijab, what the fuck gitu ya kan, dengan omongan orang gitu ya kan, gila ya kan. Coba dari dulu gue nggak dengerin apa kata orangnya kan, ngapain ya kan. Ternyata pakai hijab ya cuma harus enjoy the life aja ya nggak sih ya kan. Cuma harus dijalanin ya nggak sih, harus dijalanin terusnya. Ya pasti namanya suatu perubahan pasti harus jauh lebih baik dari diri kita ya kan sebelumnya. Ande ya kan. Tapi gue cuma bisa bilang sama mereka karena mereka tuh nggak tahu hidup gue, Ande. Mereka tuh nggak tahu apa yang ada di hidup gue, apa yang gue jalanin, apa yang gue lakuin, mau pahala gue, dosa gue, apapun mereka tuh nggak tahu gitu ya kan. Yang mereka cuma tahu tuh cuma ngejudge, ngatain gue ya kan. Terus dia ceramahin gue tanpa mereka tahu gimana proses gue untuk berubah. Ande tuh Wonder Woman kali ya gue. Ya akhirnya untuk teman-teman gue nih yang awalnya mereka nggak tahu, terus akhirnya mereka ketemu gue atau enggak dia ngeliat profile picture gue kan di sosial media, mereka langsung pada chat gue, Blay, itu nama panggilan kesayangan ya, jadi jangan pada kaget ya kan. Blay, lu beneran Blay berhijab Blay? Ah serius lu Blay? Kata gitu. Terus gue jawab, insya Allah Blay, gue bilang gitu kan ya. Terus kata dia gini, semua pertanyaan itu dari 2000 orang, lebay dikit kan, itu pertanyaannya itu pasti sama, yaitu adalah, apa sih alasan lu berhijab? Lu dapat hidayah dari mana? Ya kan, lu gara-gara apaan berhijab? Taubat lu ya? Gila, itu kalimat yang berbasi banget ya kan, yang gue dengerin sampai saat ini pun masih banyak orang yang tanya-tanya. Dan saking nggak percayanya gue berhijab, mereka tuh sampai tadi berkali-kali gitu ya kan. Gila kali ya. Ya udah akhirnya gue jawab ya kan, gue jawab nih ya kan, gue bilang ya namanya hidayah itu sebenarnya bukan ditunggu gitu, tapi kita yang cari gitu ya kan. Karena nama suatu kebaikan, ngapain sih kita tunggu-tunggu kebaikan itu datang ke kita gitu ya kan, selagi kita masih bisa berusaha untuk mengejar kebaikan gitu, aneh. Ya kan. Terus akhirnya gue jawab ya gue umur gue juga kan udah 22 tahun gitu ya kan. Gue udah
nggak tahu di otakku udah seketika sadar aja gitu ya kan. Dan apa namanya, dan gue tuh apa, cara berpikir gue nggak tahu tiba-tiba tuh udah mulai berubah gitu ya kan. Yang dari dulunya gue tuh jujur ya, gue tuh pakai celana panjang aja tuh dulu tuh nggak mau. Pasti tuh gue selalu pakai hot pants, baju seksi ya kan, rambut diwarna-warnain, pokoknya kece badai, cetar bahana, aneh ya kan, pokoknya seksi lah ya kan, pokoknya kece banget gue, pokoknya kece gitu ya kan. Ya, kayak gitu. Tapi suatu hari gue tuh kayak sadar gitu ya kan, hidup tuh cuma sekali men ya kan. Kita bisa mati kapan aja, kita bisa meninggal kapan aja, kita bisa sakit kapan aja gitu ya kan. Gue cuma takut di sisa waktu hidup gue tuh belum ada kesempatan untuk bertobat gitu ya kan. Jadi sewaktu-waktu gue nanti meninggal, ya setidaknya gue udah dalam keadaan bertobat lah ya. Walaupun gue juga belum sempurna, gue belum 100%, maksudnya gue belum 100% sempurna, karena emang gak ada yang sempurna. Setidaknya dari masa lalu gue ya gue bisa lebih baik lah ya, anak tingkat gitu. Walaupun belum bisa sampai atas, belum bisa jadi wanita yang benar-benar apa ya, bisa lebih baik lah, tapi setidaknya gue bisa lebih baik dari masa lalu gue gitu ya kan. Ya udah gue bilang ke mereka kalau ya alasan gue berhijab ya pasti karena gue udah apa, umur semakin tua dan gue perempuan gitu ya kan. Gue perempuan dan gue tahu hidup cuma sekali, dan gue takut banget meninggal, dan gue takut banget mati. Dan setiap gue ngeliat orang meninggal, gue ngeliat ya Allah, dia tinggal di tanah gitu, dia cuman itu di tanah. Gue nggak ngebayangin seorang manusia bisa dimasukin di tanah gitu, gimana sih. Pokoknya gue nggak habis pikir gitu ya. Itu yang bikin gue takut. Yang gue tuh diantara percaya nggak percaya gitu ya kan. Gila nih, bener nih kita nanti meninggal gue dimasukin di tanah gitu ya kan. Gue tuh sampai bertanya-tanya gitu, ini serius gitu ya kan. Dari situ setiap itu gue tuh langsung sadar, oh iya gue bakal balik ke Allah gitu, yang hidup selama-lamanya. Dan di dunia cuman sementara, gue bisa meninggal kapan aja ya kan. Gue bisa meninggal muda, gue bisa meninggal nanti saat gue tua gitu, who knows gitu. Andet ya udah, akhirnya dari situ gue mulai mutusin, gue cobalah berubah ya kan, dikit-dikit. Ya awal dari berhijab, ya otomatis nanti kesananya sih insya Allah bakal ngikutin. Kalau kata orang, kalau kata ustadz apa, ustazah sama teman-teman gue yang lain gitu yang udah pada berhijrah gitu ya kan. Dan gue juga sering baca ceramah, maksudnya nontonin ceramah gitu di YouTube atau langsung gitu ya kan. Dan gue juga lihat-lihat kayak pengalaman seorang dalam berhijrah gitu ya kan. Gue ngeliat pengalamannya, gue ambil cerita-ceritanya gitu ya kan, yang bagus-bagus. Gue ambil apa namanya, solusinya dia. Dan gimana ya, pokoknya mungkin kalau diceritain mungkin kalian gak bakal ngerti juga kalian tentang hidup gue. Ya dulu seorang gue yang pakai celana pendek, yang pakai celana panjang aja tuh nggak mau, yang selalu dugem, dugem. Tapi gue nggak pernah mabok, tapi gue demen ke klub ya kan, dugem, rokok, ya nggak sih, terus pacaran, mantap jiwa men. Terus akhirnya semenjak gue berhijab, ya gue vakum lah ya dari cowok ya. Jadi buat lo semua yang nonton nih, cowok-cowok, halalin adik bang, halalin. Pacarin doang, dinikahin kagak ya kan, mager banget gue. Ya udah, pokoknya buat lo semua nih yang kepo ya kan dengan masa lalu gue, dengan gimana sih tingkah laku gue, lo bisa lihat dan lu bisa subscribe dulu pertama ya kan. Terus lu view video-video lama gue, di situ ada video-video lama gue yang dulu gue belum berhijab. Lu bisa nonton sepuas lu bisa lihat ya tingkah laku gue dulu gimana ya kan. Dan kalau lu mau tahu lebih lanjut lagi tentang kayak kegiatan gue, ya gaya banget gue kan, jijik ya kan. Ya mungkin lu bisa follow Instagram gue di @murnie_unie. Oke guys, ditunggu ya follownya dan view-nya ya
kan. Dan buat lo semua nih cewek berhijab yang pengen tanya-tanya tentang hijrah atau tentang lo mau tanya tentang solusi gitu ya kan, kayak berhijab itu harus kayak gimana, atau kayak misalnya lo ada keluh kesah ya kan tentang lu pakai berhijab tapi tuh kelakuan lu tuh buruk gitu kan, ya mungkin lu bisa sharing, lu bisa cerita gitu ya kan. Karena ya udah, lalu nggak usah takut gitu ya, namanya hijab sama perilaku itu beda. Jangan salahin hijabnya, tapi salahin lo, salahin orangnya. Iya gak sih? Ya jadi cewek hijab itu juga bebas kan mau ngelakuin apa aja, cuman yang nggak bebas itu tentang penilaian orangnya aja ke kita ya kan. Karena penilaian orang, pendapat orang itu beda-beda ya kan. Kalau menurut gue pribadi, hijab itu bebas kok mau ngapain aja, iya gak sih? Karena yang gak berhijab aja boleh masuk masjid gitu kan. Kenapa yang berhijab gak bisa? Ini for example aja, gak bisa kayak ngelakuin hal-hal yang ya di luar batas sedikit lah ya. Apa kali ya kan, namanya juga manusia, gak ada yang sempurna gitu ya kan. Selagi dia mau berubah dan bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi so thank you guys for watching the freak video. Emang sih gue gak jelas banget bikin video. Semua video-video gue kali ini tuh udah gak jelas banget ya kan. Tapi gue seneng banget karena gue bisa share, gue bisa cerita apapun yang gue mau di video, dan gue masukin ke YouTube channel gue walaupun gak ada yang lihat, whatever, yang penting gue bisa lega gitu ya kan. Karena lo tau kan, pasti kalau lo udah nonton video gue yang sebelumnya pasti lo tau kenapa. Karena cerita sama orang itu belum tentu mereka itu memahami. Yang ada mereka hanya kepo. Mendingan cerita ya kan, lo bisa ngeliat diri lo sendiri, lo bisa maki-maki diri lo sendiri kalau lo punya salah dan lo cerita ya kan. Dan mungkin lo bakal, dan itu lebih puas banget dibanding lo cerita sama orang lain. Oke guys, dadah, thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, follow my Instagram, and view and share and comment my video. I love you.